Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Indonesia Forward Special Hari Ulang Tahun ke-50 PDI Perjuangan bersama saya Rifana Pratiwi. Sejak berdiri tahun 1973 sudah setengah abad PDI Perjuangan konsisten untuk mengawal demokrasi di tanah air. Dan di perayaan yang ke-50 tahun ini PDI Perjuangan mengambil tema genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan nan tak kunjung padam. Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang disampaikan di depan sekitar 7 ribuan kader yang hadir di G-Expo Kemayoran pada siang hari tadi. Dan setelah ini kita akan mendengarkan sama-sama pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kita akan mengulasnya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di arena perayaan HUT PDI Perjuangan ke-50. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Mas Ahmad Basara. Selamat malam. Selamat malam, Mas Nana. Bas. Dan ada juga Senior Fellow CSIS Mas Philip Vermonte. Selamat malam Mas Philip. Malam. Oke. Dan sebelum nanti kita mengupas dan juga mengulas pidato politiknya Ibu Megawati Soekarno Putri, kita akan dengarkan bersama cuplikan pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri berikut ini. PDI Perjuangan merayakan ulang tahun ke-50. 50 tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui fusi sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia Parkindo, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba. Dengan latar belakang historis itu, maka ketika ada yang bertanya kepada saya, karena waktu itu memang Ibu diiming-imingi untuk masuk salah satu, waktu itu baru hanya 4, PDI, Golkar, P3, dan kalau di DPR-nya lalu ada fraksi ABRI. Lalu saya ditanya, kenapa sih kok akhirnya milih ke PDI Perjuangan, PDI? Nah, sebetulnya karena begini, Bapak saya, tahu nggak bapak saya siapa? Loh, kok nggak banyak yang tahu ya? Lah kok lemes ya? Siapa? Siapa? Bung siapa? Yang keras dong. Gitu dong. Karena begini, tadi saya bilang sudah fusi kan. Jadi ketika saya diminta, jadi saya mikir, apa ya fusi? Namanya PDI. Terus saya lihat, oh di situ ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927. Jadi itu harus apa? Tertanam di sini. Kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Kenapa? Karena bayangkan waktu itu masih zaman penjajahan. Bayangkan karena Bung Karno mencoba bagaimana untuk supaya bisa yang namanya mengorganisir rakyat untuk bisa diajari kenapa kita nantinya harus merdeka. Nah, sampai akhirnya beliau sama teman-teman beliau itu mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Nasional Indonesia. Pada waktu itu jangan dipikir enak loh, masih dijajah loh, sehingga
konsekuensinya tidak ringan. Bung Karno harus keluar masuk penjara dan beberapa kali dibuang jauh dari rakyat dan sanak keluarganya. Demi apa? Demi apa? Karena berkeinginan wilayah yang disebut Nusantara yang merupakan masih daerah dijajah oleh Belanda, ada Jepang, itu dimerdekakan untuk membentuk sebuah negara, untuk membentuk sebuah bangsa yang sekarang diberi nama bangsa Indonesia. Hebat apa enggak? Ya, kalian tuh mesti inget loh, harus ingat dari mana datangnya asal kalian. Kalian itu datang dari sebuah bangsa yang pada waktu itu saya kalau lihat, aduh, saya pikir, aduh, gila, kok kayak gini toh. Lo kok sekarang setelah merdeka saya melihat semangat makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Hanya ingin mendapatkan kenyamanan, ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi beliau itu saya yang luar biasa. Jangan dulu waktu baru masuk partai saya selalu dibilang kalau ngomong Bung Karno, Bung Karno, karena pada waktu itu kan sangat dibuat jangan berani ngomongi Bung Karno. Tapi kalau lalu orang banyak bilang begini, ya terang saja itu kan anaknya. Saya terus jawabnya apa? Lo memangnya saya itu bisa milih saya mau dijadikan anak siapa? Lo ya dong, saya memang anaknya Bung Karno. Itu perkataan menurut saya hebat. Lo bapak sendiri kok nggak mau Dan itu tadi cuplikan pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri tentang sejarah berdirinya PDI Perjuangan dan bagaimana Ibu Megawati mengingatkan kadernya untuk mengingat asal usulnya. Bagaimana kemudian kita memaknai pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri tentang sejarah berdirinya PDI Perjuangan. Kita akan bahas nanti bersama dengan Mas Basara dan juga Mas Philip. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward Special HUT ke-50 PDI Perjuangan. Dan tadi sebelum break kita sudah menyaksikan cuplikan pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri tentang sejarah berdirinya PDI Perjuangan dan juga asal usulnya ini yang harus menjadi pengingat bagi kader. Mas Bas, kenapa kemudian Bu Mega berkali-kali mengingatkan kadernya untuk, hey kalian harus ingat asal usul kalian dan menceritakan tadi secara rinci sejarah berdirinya PDI Perjuangan. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Bu Mega? Terima kasih Nana. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya atas nama DPP PDI Perjuangan ingin mengucapkan lebih dahulu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan segenap bangsa Indonesia, terutama rakyat Indonesia, sehingga pada hari ini PDI Perjuangan memasuki usia tahun emasnya yang ke-50. Sebagaimana lazimnya sebuah peringatan ulang tahun, maka itu dilakukan salah satunya sebagai satu ikhtiar untuk melakukan retrospeksi ya, terhadap perjalanan panjang PDI Perjuangan sampai 50 tahun usianya di hari ini. Dan Bung Karno pernah mengatakan dalam sebuah pidatonya yang fenomenal, yang diberi judul Jas Merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena dari sejarah itulah kita tahu bagaimana bangsa ini terbentuk. Dan dari sejarah itu pula kita tahu bagaimana PDI Perjuangan terbentuk. Nah, mengapa Ibu Mega selalu mengingatkan jas merah ini? Agar partai ini tidak lupa. Nah, terutama kader-kader partai yang sekarang tengah berada pada terutama posisi di kekuasaan pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Agar tidak lupa pada akar sejarah terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Benar Nana bahwa peringatan hari ulang tahun ini yaitu 23 Januari ditandai pada fusi partai. Pada tahun 1973 ketika Orde Baru melakukan penyederhanaan partai dan pada waktu itu 5 partai politik digabungkan. Partai Nasionalis atau PNI, Partai Nasional Indonesia, kemudian Partai Murba, Partai IPKI dan juga 2 partai keagamaan yaitu Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia kemudian menjadi PDI. Dan itulah momentum
yang dijadikan milestone bagi ulang tahun partai yang ke-50 pada hari ini. Tetapi kalau menarik sejarah panjang pada terbentuknya Partai Nasional Indonesia, sebagaimana pidato Ibu Ketua Umum tadi, itu didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. Jadi dengan demikian, pesan yang ingin Bu Mega sampaikan adalah bahwa PDI Perjuangan tidak lahir dari situasi temporer sejarah, apalagi euforia politik ya yang dilakukan dengan pembentukan partai politik dan segala macam di era pasca reformasi kemarin, tetapi PDI Perjuangan lahir dari sebuah perjuangan panjang merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, mendirikan negara Indonesia merdeka, mengawal di awal kemerdekaan dan mengisi pembangunan. Dalam konteks itulah semangat dan roh dari didirikannya Partai Nasional Indonesia oleh Bung Karno pada waktu itu untuk melawan kolonialisme, membebaskan rakyat Indonesia dari ketindasan, dari kemiskinan dan sebagainya yang harus menjadi pedoman bagi seluruh setelah orde partai. Kami menyebutnya 3 pilar partai, eksekutif partai, legislatif partai, dan struktural partai, agar senantiasa berpedoman pada semangat dan jiwa dibentuknya Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Saya kira itu semangat yang selalu ingin Ibu sampaikan dalam momentum hari ulang tahun PDI Perjuangan ini. Oke, memaknainya memang seperti itu Mas Philips, bahwa Ibu ingin semua struktur partai ataupun kader partai ini mengingat 3 pilar partai yang sudah menjadi fondasi dari PDI Perjuangan? Ya, saya setuju juga apa yang disampaikan Mas Basara. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan dirgahayu kepada PDIP usia 50 tahun. Dihitung dari 73 itu bukan usia yang pendek juga gitu untuk membangun sebuah partai dari partai yang relatif dibatasi kemudian bisa menjadi partai yang kemarin sudah 2 electoral cycle berkuasa gitu. Dan mengenai pidato Ibu Mega tadi saya kira ada 2 hal ya. Yang pertama, ketika Ibu Mega membicarakan sejarah pendirian partai, itu Bu Mega mau mengingatkan saya rasa bahwa partai ini diinspirasi oleh Bung Karno yang kita tahu adalah tokoh yang punya visi jangka panjang bagi Indonesia. Jadi dia mengingatkan bahwa walaupun di satu sisi PDIP telah berkuasa, tetapi citranya tetap harus menjadi partai wong cilik, tetapi itu harus berdasarkan visi yang besar, seperti yang dilakukan oleh Bung Karno, diinspirasikan oleh Bung Karno. Bu Mega tadi menyebutkan beberapa hal. Bung Karno adalah orang yang paham geopolitik. Bung Karno paham bagaimana konstelasi dunia. Bung Karno juga, Bu Mega mengingatkan sebetulnya, sekarang dipercaya memegang beberapa jabatan oleh Pak Jokowi di lembaga-lembaga yang sebetulnya juga dulu inspirasinya dari Bung Karno. Riset, inovasi, kemudian ada lagi BPIP, kemudian satu lagi yang sekarang dipegang Bu Mega adalah BRIN, dan itu adalah, dan Bu Mega menyinggung tentang Lemhanas yang didirikan juga oleh Bung Karno. Itu adalah visi Bung Karno, Lemhanas tentang geopolitik, tadi diingatkan oleh Bu Mega. Riset dan inovasi adalah tentang, kata Bung Karno, ini kemerdekaan ini kan jembatan emas. Kita punya sumber daya macam-macam dan lain-lain. Mungkin waktu itu ketika Bung Karno dan para founding fathers and mothers memerdekakan Indonesia, kita tahu negara kita kaya, tetapi mungkin tidak cukup sumber daya manusianya untuk mengolah. Karena itu Bung Karno percaya bahwa aspek-aspek riset itu harus dibangun oleh masyarakat. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, saya kira mengingatkan lagi akar PDIP adalah bahwa kalau sudah berkuasa lama, di mana-mana power itu bisa korup. Kan gitu. Tadi Bu Mega bilang, kalau korupsi keluar aja. Atau kalau tidak patuh pada partai, visi, kalau hanya mencari kekuasaan, keluar saja dari PDIP. Itu mengingatkan menurut saya bahwa ini periode yang agak berbahaya juga, berbahaya dalam tanda petik Mas, bahwa kalau terlalu lama berkuasa itu kalau tidak dijaga visi misinya dan marwahnya, partainya bisa mungkin keluar dari rel, dan itu yang diingatkan Bu Mega. Jadi dengan kata lain melengkapi Mas Philip ya, jas merah yang saya katakan tadi, lanjutan dari pesan moral politik Bu Mega kepada seluruh kader partai adalah bahwa jangan sampai berpartai, berpolitik menjadikan sarana untuk akumulasi status sosial, kepentingan ekonomi dan lain-lainnya. Tapi berpartai adalah sarana perjuangan bangsa. Dan oleh karena itu Ibu Mega selalu katakan PDI Perjuangan jangan lupa akar rumputnya. Karena ini kan dulu partai disebut sebagai partai wong cilik,
Dulu Bung Karno menyebutnya kaum marhen, kira-kira begitu. Dan kaum marhen inilah yang harus terus menjadi mitra strategis PDI Perjuangan. Maka Bu Mega tadi menekankan bahwa jangan lupa turun ke bawah. Nah ini nanti kita akan dengarkan sama-sama penjelasan ataupun cuplikan pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri soal bonding antara hati dan pikiran. Sampai tadi Ibu Mega tampak emosional sekali menyebut dan juga bertanya kepada kadernya apakah sudah turun ke bawah. Itu tadi sampai beliau menangis. Mas Bas, kalau kita saksikan bersama itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Mega, kita dengarkan sama-sama pernyataan pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri tentang bonding antara hati dan juga pikiran, serta apakah kadernya sudah betul-betul turun ke bawah dan menyapa masyarakat. Kita dengarkan sama-sama. Sini Mas Wo, saya yang suka nangis. Ini kayak gini aja mau nangis. Ada supir truk, dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat, namanya Tasdi. Itu bonding ya. Jadi kamu kalau nggak bisa mengerti yang ibu maksud, jangan ada di PDI Perjuangan, jangan, lebih baik pindah keluar, karena di kita yang diperlukan adalah sehati. Jadi makanya kenapa yang namanya ininya tadi genggam tangan persatuan itu kalau nggak bonding rasanya ya anyep, nggak ada guna segini banyak. Saya lebih baik seperti dulu kecil tapi militan. Banyak kita bilang rakyat jelata, kalau kita dulu dibilang rakyatnya sandal jepit, ya saya bilang oh saya sangat begini. Rakyat yang sandal jepit mau ngikut saya bilang dari mana? Yang kalau yang ada di elit segala itu udah biasa, tapi kalau rakyat mau ngikut mencari seorang pemimpinnya itu dengan ketulusan hati dia, tidak ada perhitungan sama sekali apakah saya kalau masuk ke partai ini akan menjadi kaya, akan merasakan kenikmatan dan kekuasaan. No, rakyat itu karena melihat saya tahu bonding tulus saya glosor. Kamu pernah glosor? Tahu glosor? Selalu lemes toh, karena berarti banyak yang nggak pernah glosor. Glosor bahasa Jawa tuh duduk mending ditiker, ya saya depro aja yang ngomong Jawa lah aku. Kados pundi panjenengan niku bapak-bapak ibu-ibu lho, Bu, bingah kula Bu, ketemu dilus-lus aku nangis aku. Dicium-cium, kupikir rakyatku ki koyo ngene toyo. Nah itu bonding, saya cari bonding tuh menyatunya tuh bukan fisik gitu, terasa ada getaran yang apa ya kalau ndak turun ke bawah ndak akan merasakan. Bayangkan itu tadi saya sebut kongres luar biasa kayak apa di Sukolilo. Waktu itu anak-anak yang ada di situ hanya satu pertanyaannya sama saya, Mbak, karena belum ada panggil ibu, Mbak, kalau terjadi sesuatu di arena kongres ini, apakah Mbak akan pergi? No, saya tetap bersama kalian karena saya adalah utusan. Dan itu tadi cuplikan pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri soal meminta kadernya untuk turun ke bawah, merasakan bonding ataupun ikatan antara kader PDI Perjuangan dengan rakyat di bawah, begitu ya Mas ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam apakah memang kader-kader PDI Perjuangan banyak yang sudah lupa untuk turun ke bawah, makanya diingatkan tadi sama Ibu Megawati sampai beliau berkaca-kaca. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward Special HUT ke-50 PDI Perjuangan dan saya masih bersama dengan Mas Basara dan juga Mas Philip. Mas Basara, Ibu tadi secara emosional ya sampai menangis bertanya kepada kadernya apakah sudah turun ke bawah, harus merasakan bonding dengan rakyat, merasakan getaran. Apakah memang kader PDI Perjuangan akhir-akhir ini lupa untuk turun ke bawah, Mas Bas? Ada dua hal ya pernyataan Ibu itu menurut pendapat saya. Pertama, Ibu ingin melakukan refleksi. Beliau sampai menjadi pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, anggota DPR, sekarang ketua umum partai politik terlama. Itu bukan hasil yang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi merupakan suatu kristalisasi perjuangan yang amat panjang. Up and down-nya perjuangan politik sejak dulu menjadi anak presiden, kemudian terjadi desoekarnoisasi, mengalami masa sulit, bangkit sampai kemudian sekarang memimpin partai besar. Nah, itu Ibu Mega lakukan. Tadi kan beliau menceritakan bagaimana di awal ketika masuk ke PDI pada waktu itu bertemu dengan rakyat pengikut Bung Karno yang sampai kemudian berkaca-kaca menyatakan dukungan dan sebagainya. Yang itu kemudian menjadi modal dasar bagi Ibu Mega untuk menjadi tokoh politik yang disegani oleh berbagai pihak sampai sekarang. Nah, refleksi itu yang juga diajarkan kepada kader-kader PDI Perjuangan. Jangan lupa pada sumber kekuatan partai politik ini, yaitu rakyat, kaum marhen itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagi kader itu sendiri, memang ada kecenderungan ya kekuasaan yang terlalu lama, menurut Mas Philip tadi begitu, itu akan menimbulkan perasaan nyaman di zona nyaman. Ibu Mega tidak menginginkan kader-kader PDI Perjuangan, apalagi yang sedang menjabat, Terlena. baik di legislatif maupun eksekutif, dia terlena dan kemudian dia menikmati zona nyaman itu dan lupa tanggung jawabnya. Nah, dalam perspektif itulah maka Ibu Mega mengingatkan di hari ulang tahun partai yang ke-50 ini, kader partai jangan lupa untuk tugas-tugas politiknya, tugas-tugas ideologisnya, dan tugas-tugas sejarahnya untuk menjaga marwah partai ini dengan menyatu kembali dengan rakyat. Menangis dan tertawa bersama rakyat. Oke. Mas Philip, memang ada kecenderungan bahwa kalau misalnya kekuasaan itu bertahan terlalu lama, seperti yang tadi Anda sampaikan, biasanya kader-kadernya akan terlena. Apakah itu kemudian juga bisa dirasakan oleh PDI Perjuangan? Padahal kan kita tahu ya, sebelum berkuasa 10 tahun PDI Perjuangan itu menderitanya cukup lama. Ya. Akhirnya sampai kepada titik berkuasa 2 cycle, 2 periode, tapi kan menderitanya juga lama juga Mas Philip. Ya, tapi kalau misalnya dibandingkan 2 electoral cycle sebelumnya, PDIP di luar kekuasaan menghasilkan kader-kader yang hebat-hebat kayak Mas Baskara ini kan, atau yang lain-lain juga banyak. Selama periode 10 tahun di luar kekuasaan, tidak menikmati kekuasaan, tapi justru PDIP melakukan konsolidasi ke dalam, kaderisasi, memperbaiki partai dan lain-lain. Akibatnya banyak sekali kader-kader yang kemudian muncul tahun 2014, termasuk salah satunya Pak Jokowi dan lain-lain. Kemudian PDIP menang pemilu, menang pilkada dan lain-lain. Nah, sekarang masalahnya sudah 2 electoral cycle di kekuasaan. Mungkin yang dikhawatirkan adalah ketika orang berkuasa dia bisa kehilangan sensitivitas sosial. Ya kan? Karena kadang-kadang pertimbangan-pertimbangan kebijakan dan lain-lain itu akan menyebabkan ada yang terpinggirkan, ada yang tertinggal dan lain-lain. Tadi misalnya yang diingatkan Bu Mega soal stunting. Saya kalau kita lihat pidatonya keadaan ekonomi Indonesia, sebetulnya keadaan kita kan baik tadi seperti sampaikan Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain ada ini soal-soal yang mikro-mikro ini nih. Ya kan? Ada stunting, ada Ibu Mega berkali-kali bilang bahwa ini masyarakat masih banyak yang tidak bisa makan dan seterusnya dan seterusnya. Ini sensitivitas ini. Kalau partai kehilangan, kan fungsi partai salah satunya adalah menyerap apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Kalau partainya, kadernya, anggota legislatifnya, orang-orang yang ada di eksekutif tidak punya sensitivitas sosial, nanti fungsi itu nggak jalan gitu. Dan akibatnya mungkin lama-lama partai bisa kehilangan kepercayaan. Dan wajar menurut saya kalau kemudian Ibu Mega mengingatkan semua kader PDIP untuk tidak kehilangan sensitivitas sosial gitu. Dan kalau belajar dari Bung Karno itu orang yang paling jago memahami kondisi objektif masyarakat. Nah, ini yang saya kira kondisi objektif kita seperti yang sampaikan Bu Mega itu masih perlu gitu, bahwa turun ke bawah. Kondisi objektif yang dimaksudkan oleh Mas Philip tadi yang menjadi perspektif Bung Karno oleh Ibu Mega direaktualisasikan dengan mengajarkan sebuah doktrin politik bahwa mengelola partai itu harus dipandang, diasumsikan sama dengan mengelola negara. Jadi jangan berpartai itu hanya urusan elektoral saja.
urusan menang pilkada, menang pileg, menang pilpres, tapi mengurus negara. Maka bukan hanya stunting yang menjadi concern Ibu Megawati Soekarno Putri, dan itu diminta seluruh kepala daerah perhatikan tentang stunting karena itu menyangkut sumber daya manusia Indonesia. Tetapi di luar stunting ada juga Nana urusan bagaimana menciptakan sungai-sungai yang bersih, tanam pohonan, bersih sampah lingkungan dan sebagainya, itu diajarkan oleh Ibu Mega. Jadi kita tidak diajarkan bahwa berpolitik itu hanya urusan elektoral, tapi urusan mengelola negara. Urusan negara itu banyak aspeknya yang harus diperhatikan. Saya kira itu esensi dari pemahaman seorang Ibu Megawati Soekarno Putri mereaktualisasikan konsepsi-konsepsi dan gagasan-gagasan besar Bung Karno dalam konteks kekinian. Oke, mengelola negara, mengelola partai sama dengan mengelola sama negara. seperti mengelola negara. Iya. Jadi harus menumbuhkan sensitivitas sosial. Betul. Dengan cara bergotong royong, bergenggam tangan. Itu yang menjadi tema dari HUT ke-50 PDI Perjuangan juga. Kita dengarkan sama-sama. Tadi Bu Mega juga menyampaikan soal genggam tangan ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Kita dengarkan sama-sama. Dengan itu makanya kita ini apa sih kekuatan realnya PDI Perjuangan itu apa toh? Kita ini pengawal apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebinekaan Indonesia. Seperti tadi, itu bagian dari akar rumput kita. Melihat yang namanya Satgas aja, itu ujung tombak. Saya bilang, kamu itu menjaga akar rumput, bukan hanya akar rumput partai, tetapi kamu harus menjaga akar rumput seluruh Indonesia. Nah, apa enggak hebat toyo? Makanya temanya itu genggam tangan persatuan. Kalau satu aja nggak bisa gerak, bisa. Nih, ibu gini. Nih kalau sakit umpama nih, ngene baik. Apa ini genggam? Enggak lah, bisa njupuk opo. Ini 5. Udah tahu tangan kita kok diberi 5. Itu kan Pancasila. Jadi kan genggam itu kan enak gitu loh. Palu godam gitu. Jadi itu perhebat jiwa gotong royong. Ya, kita ini bisa begini bener loh karena gotong royong loh. Gotong royong loh. Mana sih ya, saya suka lihat gitu. Ki piye to yo? Rasa kegotong royongan tuh itu tadi bonding loh. Ndelok wong sakit ngono. Mbok ya PDI Perjuangan tuh ya bilang gitu. Itu ada yang sakit gitu. Yuk rame-rame digotong yuk ke rumah sakit gitu. Itu sudah namanya itu ikhlas loh. Jadi kita tuh gitu gampang kok. Nah untuk semangat itu saya ngambilnya kan ada yang namanya api nan tak kunjung padam. Itu sebagai api perjuangan. Karena kalau itu meredup, langsung fisik pun meredup. Nggak ada gairah, nggak ada. Jadi kan harus selalu kita kita rasakan apa saja gitu loh. Nah ini juga penting nih untuk 50 tahun. Jadi genggam tangan persatuan itu kan Pancasila yang menjadi landasan Indonesia, dibangun untuk semua. Dan itu tadi pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan soal tema dari HUT ke-50 PDI Perjuangan genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong. Kita akan tanya nanti sama Mas Bas dan juga Mas Philip, ini maksudnya apa? Apakah Bu Mega melihat bahwa kondisi bangsa saat ini sedang berada di situasi yang tidak bersatu atau seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Mas, kita harus jeda. Tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Indonesia Forward Special HUT ke-50 PDI Perjuangan. Mas Basara, langsung saja tadi Ibu mengacu ke ajakan genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong. Apakah kemudian Bu Mega melihat kondisi bangsa ini sedang berada di situasi yang tidak bersatu atau seperti apa sih Mas? Pertama, bagi PDI Perjuangan, persatuan nasional itu adalah kunci keselamatan bangsa. Dengan persatuan nasional ini banyak peristiwa-peristiwa kebangsaan lahir. Kita tahu Sumpah Pemuda 28 Oktober 28 lahir dari politik persatuan pemuda Indonesia pada waktu itu. Melawan politik divided impera, politik pecah belah Belanda. Lahirlah Sumpah Pemuda. Kemudian di 1945 proklamasi 17 Agustus itu juga lahir dari persatuan nasional. Terutama ketika antara golongan Islam dan golongan kebangsaan bersepakat untuk mendirikan negara Pancasila. Bukan negara agama dan bukan negara nasionalis sekuler, tapi negara ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga berkat kunci persatuan nasional. Dan oleh karena itu, karena persatuan nasional ini adalah kunci keselamatan bangsa, maka tema sentral HUT kali ini ditetapkan kembali tema persatuan nasional itu karena kita akan memasuki tahun politik dan bahkan sudah di tahun politik di tahun 2003 di tahun 2023 ini. Dan beberapa pengalaman pemilu baik di 2014, 2019, baik pilkada, baik pilpres itu seringkali menjadi sarana akumulasi konflik-konflik di antara masyarakat yang juga berlatar belakang suku, agama, rasialisme dan antar golongan. Pilkada DKI adalah contoh paling gamblang ketika isu SARA dikapitalisasi bahkan diamplifikasi sedemikian rupa. Nah, PDI Perjuangan sebagai partai nasional, partai nasionalis maksud saya, ingin mengingatkan kembali bangsa Indonesia pentingnya persatuan nasional itu, ya. Karena sekali lagi dengan persatuan nasional itu kita percaya banyak masalah bangsa dapat kita selesaikan kalau kita bersatu. Saya kira itu kuncinya. Jadi di tahun politik, tahun 2023 ini adalah tahun politik menjelang nanti tahun pemilu. Jadi Bu Mega tadi mengingatkan bahwa kita harus bersatu di tengah tahun menghadapi tahun politik 2023 ini. Mas Philip, Anda memaknainya juga seperti itu bahwa ada ancaman yang mungkin dikhawatirkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri di tahun politik ini? Semua pemilu kan memang ada potensi terjadi pembelahan. Karena dalam pemilu ada mobilisasi, ada narasi dan lain-lain. Jadi itu adalah peringatan yang sudah seharusnya dan wajar. Tapi kalau saya mau menambahkan yang disampaikan sama Mas Baskara, tadi ada soal-soal lainnya yang juga memerlukan persatuan menurut saya. Bu Mega mengingatkan juga ada persoalan-persoalan, hari ini dunia kita ini menghadapi persoalan yang untuk mengatasinya membutuhkan persatuan. Tadi soal Bu Mega menyinggung perubahan iklim, ya kan? Itu dengan cara apa? Nggak cukup hanya negara melakukan. Bu Mega memerintahkan misalnya semua kader PDIP menanam pohon. Mengingatkan lagi juga harus ditanam. Kok nggak dipatuhi kan kira-kira gitu. Lalu ada soal-soal lain mungkin pandemi, krisis pangan dan seterusnya. Itu semua membutuhkan kemiskinan dan lain-lain, membutuhkan persatuan. Terutama misalnya di antara para politisi, para kader, orang-orang yang berada di kekuasaan untuk bisa mencapai kebijakan-kebijakan yang bisa menolong kita semua untuk menyelamatkan dari soal-soal ini. Kalau nggak ada persatuan itu nggak akan terjadi kan gitu. Jadi mungkin apa yang disampaikan Mas Baskara refleksi ke belakang, tetapi juga saya kira ada dimensi lain yang prospektif ke depan. Gitu. Bahwa juga kita akan tetap memerlukan persatuan karena soal-soal yang kita hadapi ini ke depan demikian berat. Bukan cuma soal Indonesia, bukan cuma soal politik. Ada soal-soal lain yang membutuhkan. Ya, saya kira begitu. Jadi ada hal-hal strategis selain politik yang kemudian membutuhkan persatuan dan genggaman tangan bersama kalau menurut pesannya Ibu Megawati Soekarno Putri tadi. Nah, setelah ini cuplikan pidatonya ini cukup penting dan cukup ditunggu-tunggu. Mungkin oleh teman-teman wartawan juga menjadi headline soal kesetaraan gender. Bu Megawati Soekarno Putri tadi menyebutkan beberapa kali soal perempuan. Nah, ini kita dengarkan sama-sama Mas Bas, ini maksudnya apa? Nanti kita akan bahas setelah kita dengarkan cuplikan pidato Bu Megawati Soekarno Putri soal kesetaraan gender dan perempuan Indonesia harus mendapatkan porsi yang sama dengan laki-laki. Kita dengarkan bersama. Saja di dalam Sarinah tahun 47 itu melambangkan bahwa laki dan perempuan itu seperti burung Garuda terbang tinggi ke angkasa dengan kepakan sayapnya yang akan membawa kita terbang tinggi ke angkasa raya menuju Indonesia Raya. Wah, saya baca itu aja mongkok
tapi laki dan perempuan. Nah kalau saya lihat, coba bayangkan kalau satu bulunya saja dicabut, maka nggak bisa somplak dia, nggak bisa terbang, nggak bisa terbang. Kalau nggak percaya, jangan tapi sakit, ambil satu sayap. Jadi sekarang menurut saya, mengapa? Saya lihat tuh Pak Jokowi, secara kuantitatif, kualitatif, kenapa kaum perempuan kita tidak seperti zaman dulu ketika masa perjuangan? Saya sendiri bingung, apa salahnya? Apa salahnya? Padahal saya sendiri kalau mau dijadikan contoh kan ya bisa ya, seperti tadi yang saya bilang itu ya. Tapi ya nggak usah ditepoki saja dong. Banyak kaum perempuan tuh ya seperti saya gitu loh. Seperti tadi yang dibilang sama saya, bahwa kaum perempuan tuh juga harus maju bersama. Ini abad modern, kita sudah menjadi orang merdeka, kita bisa berbicara sesuai dengan budaya, seni budaya Indonesia. Tapi kenapa yang namanya kaum perempuan sepertinya masih satu dari budayanya itu sepertinya adat dan lain, pendidikan dan lain sebagainya masih seperti begini. Dia sendiri belum merasa seperti tadi yang saya katakan, harga diri, bahwa dia mempunyai kekuatan yang sama. Coba ya ini Ratu Sima, Ken Dedes, Gayatri, Raja Padmi, waduh namanya wis keren, Tribuana Tunggadewi, Laksamana Malahayati. Ini nanti saya dapat gotong royong akan ini tombol untuk sebuah kapal yang saya buat tadi sudah matur sama Pak Jokowi, itu masuk ke sungai-sungai, jadi tidak di laut, supaya karena saya dengar ini turun ke bawah lagi loh, karena banyak di remote area itu kalau sakit kan nggak bisa hanya pakai jalan darat aja, pakai udara kan mahal. Jadi alhamdulillah gotong royong ini akan diresmikan. Nah, Laksamana Malahayati ini laksamana banget loh. Baca aja sejarah. Bapaknya dibunuh sama jenderal, gubernur jenderal, kalau nggak salah Sopoyo lali aku, Cornelis, kayak pakai Cornelis. Terus dianya sama anak buahnya itu dijadikan laksamana menggantikan bapaknya. Itu tarung loh. Dibunuh loh gubernur jenderalnya. Apa enggak keren ya maksud saya? Perempuan tuh yo iso koyo ngono loh, bukan artinya saya suruh bunuh. Enggak, setara, kurang apa lagi? Sekarang aduh aku lihat di TV. Aduh kesian banget toh yo rakyatku iki. Suami gaplok istri, nek wes dibunuh. Aduh aku bilang ini tenanan po ora toh yo koyo ngene. Kok yang ngono tuh loh, gimana sih aturannya tuh udah ada loh. Ini ada ibu perempuan sama anak itu loh. Jadi kan lapangannya itu loh Pak Jokowi, aduh gawat deh. Terus Cut Nyak Din, nah itu Aceh, saya bingung loh. Kenapa Aceh mengalami kemunduran? Dulunya punya loh Cut Nyak Din, Cut Metia, Ibu Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, Hajah Rasuna Said, Maria Marta Tiahahu, Ibu Supeni itu, Mbak, makanya mesti koyok Bu Peni, itu dibikin oleh Bung Karno menjadi duta besar keliling. Jadi bukan hanya untuk apa, duta besar keliling. Bisa di dunia aja. Ya kalau raja ya itu karena dikasih, dibendung. Tapi kan bayangkan Ratu Elizabeth sekian lama dan memerintahnya menurut saya sangat benar-benar
ngayomi gitu loh. Itu tadi disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri soal setara, soal kesetaraan gender sampai 3 kali Mas Bas disebut, dan juga peran perempuan harus setara dengan laki-laki. Perempuan harus punya kekuatan, harus diberikan porsi yang sama dengan laki-laki, dan tadi disebutkan juga tokoh-tokoh perempuan baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Ini maksudnya apa nih sinyal-sinyalnya? Jangan dijawab dulu Mas Basara, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward Special HUT ke-50 PDI Perjuangan. Mas Bas, langsung kenapa Ibu Mega berulang kali berbicara tentang kesetaraan gender, setara. Peran perempuan harus sama. Ini apa sinyal-sinyalnya? Di pemilu mungkin? Saya melihat pernyataan Ibu Mega dalam konteks itu adalah pernyataan seorang negarawan. Saya melihat setidaknya beliau ingin menyampaikan 2 pesan. Pertama, pesan filosofi. Pesan filosofi yang saya maksudkan adalah salah satu konsensus berbangsa dan bernegara kita adalah menyepakati Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Di dalam sila Pancasila ada sila persatuan Indonesia. Bung Karno saat menjelaskan makna filosofi persatuan Indonesia dikatakan bahwa Indonesia dibentuk negara satu untuk semua dan semua untuk satu. Bukan negara untuk satu golongan saja, satu kelompok saja. Bukan untuk golongan agama Islam saja, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Bukan untuk orang Jawa, Sunda dan sebagainya. Tapi Indonesia satu untuk semua. Sehingga oleh karena itu ada equality before the law. Persamaan di depan hukum. Termasuk persamaan di depan hukum terhadap kaum perempuan Indonesia. Tidak ada diskriminasi gender di dalam konteks berbangsa dan negara kita. Pada aspek itulah Bu Mega ingin mengingatkan, tidak boleh seseorang dilarang untuk menjadi seorang pemimpin karena agamanya, karena sukunya, karena etis atau karena gendernya. Ya, tetapi seorang menjadi pemimpin kalau dia memang berintegritas, kredibel, capable dan dipilih oleh rakyat. Itu adalah konsensus berbangsa dan bernegara kita. Yang kedua, secara historis, Bu Mega kan tadi menyebut banyak tokoh-tokoh perempuan Indonesia. Ada Cuk Nadin, Laksamana Malahayati, Ken Dedes dan sebagainya. Ingin mengingatkan bahwa sejarah bangsa Indonesia telah menempatkan kaum perempuan pada posisi-posisi pemimpin bangsa di semua level. Dan dalam konteks itulah saya melihat, Nana, pernyataan Ibu Mega dalam konteks itu adalah pernyataan seorang negarawan yang ingin mengingatkan kembali bangsa Indonesia akan konsensus dasar berbangsa dan bernegaranya. Equality before the law. Bahkan beliau tadi menyebut pasal 27 Undang-Undang Dasar kita kan, bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Artinya siapapun boleh. Bung Philip, yang Katolik, saya yang Islam, kemudian yang Kristen, yang Batak, yang Jawa, yang Ambon boleh menjadi pemimpin Republik ini. Tidak boleh orang dilarang menjadi pemimpin karena alasan agamanya, atau karena alasan sukunya, atau alasan gendernya. Saya kira makna filosofi itu yang perlu kita underline. Oke, tapi ini menjadi pemimpin di kontestasi Pilpres juga tersirat nggak pesannya itu? Beliau kan punya pengalaman pahit di pemilu 2019. Ya, fatsun demokrasi. Pemenang pemilu itu adalah menjadi presiden pada waktu itu. Ya, tapi 99, pemilu 1999. Tapi apa yang terjadi dengan kemenangan 33% karena MPR presiden dipilih MPR pada waktu itu, lalu kemudian ada wacana yang dikembangkan dalam tanda kutip pada waktu itu masih terjadi di kalangan tertentu bahwa pemimpin perempuan itu tidak boleh. Begitu kan? Sehingga kemudian atas dasar itu Bu Mega tertunda menjadi presiden pemenang pemilu di pemilu 1999 lalu. Pengalaman pahit Ibu Mega itulah yang beliau ingin mengingatkan tidak boleh lagi terulang di era demokrasi modern seperti sekarang ini. Saya kira semangat itu yang ingin beliau filosofis, historis dan pengalaman pribadi di pemilu di pemilu hasil 1999 Mas Philip. Selain refleksi pengalaman pahit di pemilu 1999, menurut Mas Philip ini ada pesan-pesan tersirat soal kontestasi Pilpres 2024 mungkin bahwa perempuan harus diberikan porsi yang sama dengan laki-laki, membacanya seperti itu Mas Philip? Kalau itu kan sudah jelas di konstitusi bahwa setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Jadi di situ sudah jelas secara konstitusional, level konstitusi sudah selesai sebetulnya soal itu. Semua orang punya hak, semua warga negara Indonesia punya hak untuk dipilih dan memilih. Nah yang kedua, kalau boleh saya ikut menambahkan apa yang disampaikan Mas Baskara, adalah bahwa ulang tahun ke-50 itu pasti bagi siapapun yang ikut mendirikan sesuatu akan menjadi momen emosional. Karena akan terjadi secara natural gitu, refleksi-refleksi. Dan tadi menurut saya dalam soal kesetaraan gender, Ibu Mega 2 kali menyebutkan soal
kelihatannya implisit, tetapi saya menangkapnya cukup jelas, Mas Baskara. Soal pendidikan, Bu Mega mengambil ilustrasi Afghanistan, di mana hari ini susah sekali perempuan mendapatkan pendidikan, dan pendidikan dibatasi sekali, atau bahkan mungkin sudah tidak bisa lagi kelompok perempuan di Afghanistan untuk ke universitas atau ke sekolah. Dan Bu Mega menyebut 2 kali, tapi tertahan. Saya lihat beliau hampir mengungkapkan tapi tertahan, yaitu bahwa pengalaman pribadi Bu Mega untuk melanjutkan pendidikannya, beliau dibatasi, tidak bisa melanjutkan kuliah dan seterusnya gitu. Dan berkali-kali menyatakan bahwa penjajah Bung Karno di masa penjajahan masih boleh sekolah sampai jadi insinyur, ya kan? Sementara Bu Mega hidup di zaman merdeka, tapi dia tidak bisa sekolah, dan dia kemudian menghubungkannya juga dengan Afghanistan. Jadi saya kira itu ada pengalaman pribadi. Saya nggak tahu Mas Baskara yang tentu saja proximitasnya dengan Bu Mega lebih dekat. Ya. Tapi kayaknya saya tadi membaca ada refleksi personal juga. Oke. Dan itu menurut saya baik, bahwa kalau ada refleksi personal, saya kira mungkin masih ada di Indonesia ini yang punya pandangan bahwa misalnya perempuan harusnya tidak boleh Ya, banyak di pendidikan. Jadi daerah-daerah saya kira ya, masih memang banyak, yang dan ini daerah-daerah sangat penting terpencil. bagi PDIP dan Ibu Mega, karena partainya adalah Oke. partai uang cilik dan lain-lain. Dan Karena itu ya. memang Ya. fakta empirik langsung, Mas Philip. Ya. Ya. Ya, Bu Mega dipaksa keluar dari Universitas Pajajaran. Kemudian kakaknya Mas Tok atau Pak Guntur Soekarno juga keluar dari ITB Oke. karena seturut dengan jatuhnya Bung Karno di tahun 1967 yang lampau. Itu kedua pengalaman pahit yang lain Ya. yang dialami oleh Ibu Megawati atau keluarga besar Bung Karno. Nana. Oke, selain refleksi personal, yang menarik juga tadi disampaikan ini gongnya sebetulnya Mas Basara ya, dan juga Mas Philip, gongnya ditunggu-tunggu oleh wartawan dan juga mungkin oleh partai-partai politik lain. Pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa pemilu harus dijalankan sesuai dengan aturan. Ya. Dan yang sudah 2 kali ya 2 kali saja. Kita dengarkan sama-sama ini pernyataan pertama yang disampaikan oleh Bu Mega, bahwa beliau tampaknya tidak mendukung perpanjangan masa jabatan. Kita dengarkan sama-sama pernyataannya Bu Mega berikut ini. Konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi, lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik, jangan lalu sepertinya apa ya? Lah ya betul enggak? Susah payah loh. Kita ini menginginkan dan menjalankan supaya satu, republik ini utuh. Kedua, bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama, ya itu yang dijalankan. Kita boleh, mari kita lihat yang namanya Amerika Serikat, karena kadang-kadang kan kita senang banget ngeliatin ke Amerika Serikat. Itu sudah 200 tahun lebih loh, presidennya udah berapa, tapi partainya itu hanya 2 loh. Saya nanya, apa benar sih partainya Amerika tuh cuma 2? Ketika saya diundang ke Amerika hampir 40 hari, mereka bilang ada keinginan untuk bikin partai, tapi ya nggak ada, nggak bisa. Lembok ya, hal itu menurut saya hal yang baik. Jadi ketika Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup, nah mendadak gitu. Sepertinya terus dibuat kesalahan, terus dilengserkan. Ini apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya, seorang ibu, seorang ibu rumah tangga, tapi juga warga negara Indonesia. Apa mau begitu kita seperti uji coba terus menerus gak habis-habisnya? Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter?
Ini orang kan sekarang nunggu. Nah, makanya enggak dah. Dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah. Kenapa? Lah karena kayaknya kan semua katanya Hasto, wartawan yang meliput saja katanya, kata Hasto loh, kalau salah Hasto mesti salahin. Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri, luar negeri ya, saya kaget ngopo toh yo. Orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing Arab diumumke ibu sopo. Ya, baru kan pada yo, ya ntar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Hehe. Iya dong, kan mesti keren kan. Kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue. Itu tegas sekali itu pernyataan terakhir. Hak prerogatif ketua umum menentukan capres 2024 urusan gue. Dan kalau sudah 2 kali ya 2 kali saja. Bukannya Pak Jokowi gak pinter. Itu penegasan-penegasan yang memang ditunggu oleh partai politik dan juga rakyat, Mas Bas. Salah satu karakteristik perjuangan Bu Mega dengan PDI Perjuangan yang dipimpinnya itu adalah taat asas, taat konstitusi. Jadi sejak peristiwa penyerangan 27 Juli, Bu Mega membentuk TPDI, Tim Pembela Demokrasi dan sebagainya. Jadi sebuah perjuangan yang harus berdasar atas hukum. Nah, salah satu kesepakatan hukum yang telah kita sepakati dalam konteks berbangsa dan bernegara kita adalah sumber hukum dasar tertulis kita adalah konstitusi. Nah, konstitusi sudah memberikan batasan tentang masa jabatan presiden hanya 2 periode kali 5 tahun. Maka kalau kita berpedoman pada prinsip demokrasi dan nomokrasi, maka ketentuan konstitusi tidak boleh dilonggar dengan alasan apapun. Maka saya kira tadi Bu Mega sekali lagi menunjukkan kelas kenegarawanannya untuk mengingatkan semua pihak. Ya, apa yang ada yang hadir di ruangan ini ataupun yang tidak hadir di ruangan ini, janganlah konstitusi itu dibuat main-mainan politik. Konstitusi tidak bisa didesain untuk kepentingan orang per orang atau kelompok per kelompok. Konstitusi itu kan sebuah visi dan misi besar sebuah bangsa. Dia menggambarkan satu kemuliaan satu bangsa tentang kesepakatan hukum dasar yang kita sepakati. Maka janganlah kemudian konstitusi itu dijadikan alat mainan politik. Oleh karena itu Bu Mega menegaskan masa jabatan presiden hanya 2 periode, tidak boleh diutak-atik. Masa pelaksanaan pemilu adalah 2 periode kali 5 tahun. Itu artinya fixed term, tidak boleh juga dirubah, dan beliau berpegang teguh pada soal itu. Oke, soal hak prerogatif Ya. ketua umum menentukan capres ini kira-kira kapan? Karena tadi kita dapat bocoran bahwa tanggal 1 Juni di bulan Bung Karno akan ada konsolidasi besar-besaran di GBK. Mungkin nggak itu diumumkan di situ, Mas Bas? Mengenai hak prerogatif saya kira sudah banyak yang mengungkapkan, termasuk Bu Mega tadi juga sudah menegaskan bahwa seluruh peserta kongres memberikan mandatori kepada Bu Mega untuk memutuskan hal itu. Tetapi satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semua bahwa mengapa pada saat KPU dengan Komisi 2 dan pemerintah rapat memutuskan masa kampanye memangkas dari 6 bulan 3 minggu di masa kampanye 2019 yang lalu menjadi 2 bulan 2 minggu di masa kampanye 2024 yang akan datang. Karena kita tidak ingin masa kampanye yang terlalu panjang itu dijadikan sarana oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memainkan isu-isu suku, agama, ras antar golongan yang dapat memecah belah bangsa. Oleh itu kita pangkas masa kampanye itu. Nah, kalau seandainya Ibu Mega memutuskan calon presidennya hari ini, sementara partai lain menunggu keputusan Ibu Mega, maka Pilpres dimulai hari ini. Ya. Maka kegaduhan panjang akan terus berlangsung sampai pencoblosan Ya. Pilpres di bulan Februari yang akan datang. Begitu Terlalu panjang, panjang satu ya. panjang. Yang kasihan rakyat, ya. Karena kedewasaan kita dalam berpolitik itu masih harus kita bangun lagi kesadarannya untuk tidak menjadikan sarana kampanye yang seharusnya menjadi sarana edukasi politik
bagi masyarakat justru menjadi sarana untuk menyesatkan masyarakat dengan Oke. isu-isu keagamaan. Sehingga oleh karena itu menjadi sangat strategis lah Ibu Mega belum memutuskan calon presidennya pada hari ulang tahun partai ini. Karena nanti pendaftaran capres kan masih bulan Oktober Ya, yang masih akan bisa datang. dong, Juni Gitu. berarti ya. Ya masih. Juni di Ya bulan Bung kalau Karno menurut biasanya. pada statement Pak Sekjen Hasto Kristianto itu kan akan diumumkan tahun 2023 Oke, ini. oke. Kapan tahun 2003 itu akan diumumkan, nanti kita lihat bagaimana Ibu Mega mengambil keputusan soal itu. Oke, belum mau dibocorkan oleh Mas Basara. Mungkin nanti menunggu wangsit ataupun pesannya Bu Megawati Soekarno Putri. Mas Philip, kira-kira tadi melihat ataupun menganalisa yang disampaikan oleh Ibu Megawati bahwa sikap dari PDI Perjuangan, sikap Ibu Megawati tidak ingin ada penundaan pemilu, tidak ingin ada perpanjangan masa jabatan, artinya orang-orang di luar sana yang berupaya untuk menggerakkan wacana itu ataupun menggolkan wacana itu gagal begitu ya. Karena PDI Perjuangan sebagai motor koalisinya Pak Jokowi aja menolak. Saya kira satu hal yang harus kita puji ya, kalau boleh menggunakan kata pujian, adalah bahwa Bu Mega ini hak-hak konstitusinya pernah dilanggar sebelumnya. Tetapi tadi yang disampaikan Bu Mega adalah dalam hal sekarang PDIP sedang berkuasa, konstitusi akan dipegang teguh. Tidak akan, walaupun mungkin akan menguntungkan, ya kan? Kalau kekuasaan diperpanjang pasti menguntungkan partai berkuasa, gitu, atau orang yang sedang berkuasa, gitu. Tetapi walaupun pernah mengalami alienasi secara konstitusi, tetapi ketika diberi kepercayaan punya kekuasaan, Bu Mega melalui PDIP berpegang teguh pada bahwa konstitusi tidak berubah. Tidak boleh diubah dalam hal untuk mewujudkan kepentingan politik sesaat atau beberapa kelompok gitu yang memain-mainkan konstitusi, istilahnya Mas Baskara tadi. Nah, saya kira ini poin yang paling penting menurut saya yang harus kita pegang bersama kalau memang kita sepakat bahwa negara ini harus dilandaskan pada konstitusi. Dan penegasan itu lagi-lagi menegaskan sikap kenegarawanan seorang Megawati Soekarno Putri, Mas Philip. Ya, yang kedua ada yang paling penting juga menurut saya. Kalau dari perspektif politik, sebetulnya pernyataan-pernyataan tadi itu menggambarkan bahwa Bu Mega memberi pesan pada siapapun ini. Usia partai akan lebih panjang daripada usia kepresidenan. Ini juga penting menurut saya, harus kita pahami gitu. Dan itu ada benarnya. Kenapa? Karena partai itu memang kalau kita anggap tulang punggung demokrasi, dia umurnya harus panjang. Pada sisi yang lain, dia harus tetap punya kemampuan menyerap, menjaga konstitusi dan lain-lain, sehingga semua orang yang kemudian akan punya aspirasi politik menjadi presiden atau eksekutif, mereka harus tahu bahwa ada pembatasannya menurut konstitusi. Tetapi partai dalam kehidupan demokrasi dan berbangsa, dia akan berlanjut terus karena fungsinya partai berbeda. selalu ada, tapi presidensinya akan terus berganti sesuai aturan dari konstitusi. Persis, Oke, soal pengumuman sedikit saja, singkat saja Mas Philip. Kira-kira pengumumannya akan dilakukan di bulan Juni di GBK seperti yang tadi diisyaratkan, akan ada konsolidasi besar-besaran. Saya mohon maaf, saya nggak bisa jawab. Kalau Mas Baskara yang nggak bisa jawab, apalagi saya dalam hal itu. Tapi saya rasa memang harus diumumkan bulan Juni karena biar bagaimanapun, walaupun PDIP partai besar, tentu tidak akan cukup waktu kampanyenya terlalu mepet pendek dengan, ya. Jadi kalau kepanjangan buruk, terlalu pendek juga buruk gitu. Jadi mungkin pertengahan itu ya di bulan Juni ya. Oke, setelah Lebaran nanti kita tunggu bagaimana keputusan akhir dari hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri terhadap calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Siapa yang akan dipilih nanti kita tunggu kemungkinan di pertengahan tahun kalau prediksinya Mas Philip. Kita tunggu bulan baik, hari baik, tanggal baik. Oke, terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Mas Ahmad Basara dan juga Senior Fellow CSIS Mas Philip Hermonte. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-50 kepada PDI Perjuangan. Dan demikian perbincangan kita dan juga dialog kita di Indonesia Forward Special HUT ke-50 PDI Perjuangan. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam dan sampai jumpa.